Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, 3 bentuk jawaban doa. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sungguh anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Kalau hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami percaya ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati, dan hidup kami menjadi berkat menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 3 bentuk jawaban doa. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasal 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuhku aku tidak tahu, entah di luar tubuhku aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan terbesar orang percaya adalah berusaha untuk mengerti apa sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup ini. Lalu bagaimana kita menyikapi jawaban Tuhan atas doa yang kita naikkan? Ketika kita berdoa, sebenarnya ada 3 jawaban doa yang seharusnya kita ketahui dan seharusnya kita yakini. Nah, ketiga jawaban doa itu adalah tunggu, tidak, dan ya. Tunggu
adalah hal yang sebenarnya sangatlah menarik dalam sebuah proses menunggu itu. Hasil dari proses menunggu, jawabannya hanyalah tidak atau ya. Letak kerohanian kita pada bagian ini sangat penting. Apakah kita siap dengan jawaban tidak dan jawaban ya? Jika kita memahami fungsi dari menunggu, kita tentunya tidak akan berpikir yang lain, tidak curiga, tidak negatifan tentang Tuhan. Terkadang kita dilatih Tuhan untuk sabar dalam mengambil sebuah keputusan. Dan itu penting supaya kita mengerti dan menerima hasil jawaban dari Tuhan, entah itu tidak atau ya. Nah, kalau kita pelajari kisah seorang Habakuk, di mana Habakuk menunggu jawaban Tuhan. Dan jawaban Tuhan untuk Habakuk adalah tidak. Dan pada akhirnya Habakuk mengetahui panggilan hidup untuk menemani umat yang sedang kesusahan. Inilah yang disebut letak kemampuan seorang hamba Tuhan dalam pembelajaran kehidupan. Jawaban doa adalah hak dan kedaulatan Tuhan. Sedangkan tugas kita adalah menjalani proses dalam menunggu jawaban tidak atau ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita memahami jawaban Tuhan ya atau tidak tersebut, sehingga kita tidak menjadi kecewa. Dan saya percaya sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, yang punya pengharapan, pasti tentunya punya cita-cita dan keinginan untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Namun ketika Tuhan menjawab tidak, biarlah hati kita tetap bersyukur. Paulus tadi kita baca mengatakan bahwa dia rela dalam kesulitan dalam mengikut Kristus. Yesus pun berdoa di Taman Getsemani agar biar cawan berlalu dari dirinya. Namun Bapa menjawab tidak, agar semua kita diselamatkan. Semua urgensi dari jawaban tidak adalah untuk kebaikan kita pada akhirnya. Nah, saudara, apapun yang saudara doakan, apapun yang saudara minta akhir-akhir ini, semua pergumulan saudara, semua seruan saudara, jangan merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Tuhan dengar, semua doa kita Tuhan dengar. Dan Tuhan akan menjawab tentunya dengan caranya sendiri. Tuhan punya cara sendiri. Apakah ya, apakah tidak, atau apakah tunggu. Namun semua jawaban itu adalah jawaban yang terbaik. Dan kita akan tahu bahwa memang itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Belajarlah saudara yang dikasihi Tuhan untuk menunggu sambil kita menikmati proses kerohanian pembentukan di dalam hidup kita. Dan proses kerohanian itu akan membuat kita bertumbuh, kuat, dan makin dewasa dalam mengikut Tuhan. Jadi saudara, jangan kecewa ketika Tuhan bilang tunggu. Jangan kecewa juga ketika saudara berdoa dan jawabannya tidak. Sekali lagi, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu yang terbaik, lebih daripada yang kita minta. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. One day, mungkin kita tidak mengerti, tapi suatu hari nanti, cepat atau lambat, kita akan mengerti makna di balik jawaban doa kita yang kata tidak. Ternyata itu memberkati kehidupan kita, mendewasakan kita, dan membuat kita dipakai Tuhan dengan luar biasa. Untuk itu, teruslah berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Engkau sungguh mengasihi kami, dan kami percaya jawaban doa daripada Tuhan semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan berkat. Kami bersyukur Tuhan menjawab doa kami, dan kami percaya rancangan-Mu, rencanamu dalam kehidupan kami adalah yang terbaik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.